Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Saya ingin menanyakan tentang berpulangnya beliau ke rahmatullah dari kecelakaan yang terjadi yang menimpa almarhum Bang Teguh ya, yang merupakan sahabat kita, kawan kita, yang juga merupakan bagian saudara kita, saudara seiman tentunya. Kami tentunya ingin mengetahui seperti apa kronologis kejadian bahwa beliau itu meninggal. Seperti apa? Mungkin bisa diceritakan mengenai tentang riwayat atau kronologis kejadian yang menimpa almarhum. Itu sekitar hari Selasa Hari Selasa. bulan lalu, tanggalnya lupa. Ya, tanggalnya lupa ya. Perkiraan 3 minggu ya. Iya, 3 minggu yang lalu lah. Ya. Kawan ini, Pak Teguh ini lagi jualan juga sama kayak kita. Iya. Ini jalan kayak gini. Sekitar ada, kalau dari aspal itu ada jarak 2 meter lah ke dalam. Itu daerah perumahan ya? Itu tinggi minimarket. Oh, Parkiran minimarket. minimarket. Ya, ya. Ini Mirota Jembatan 5 kan. Oh iya iya iya. Beliau ini lagi ngelayanin orang. Ya, lain. Lagi ngambilin dagangannya. Iya. Tiba-tiba dari arah jembatan 5 mau naik ke jembatan 6 ada motor Vision. Ya, Vision itu ya. dari koperasi, Ya. tugas koperasi gitu, kencang. Posisi dia ini bawa motor tangan satu lagi itu megang handphone. Jadi dia ini kena lubang, jadi oleng, lari ke pinggir jalan, pertama dia ngantam motor orang sana, orang Galang juga. Itu orang udah tua juga, cukup tua, luka-luka juga. Terus dia ini loncat dari motornya, tetap jalan sekitar jarak 6 meteran, tetap jalan. Dia ini pelakunya ini, orangnya ini loncat. Iya. Jadi motornya jalan sendiri, ngantam beliau yang lagi berdagang. Gitu ya. Terus beliau selang pas ketabrak, selang beberapa menit itu masih sadar, ngalamin patah kaki, Ya. patah tulang rusuk, terus ada koyak-koyak gitu kakinya. Udah belumuran darah semua. Beliau masih sempat nelpon kawannya, Iya. minta tolong, nanya gimana. Dia bilang dia kecelakaan. Nggak selang berapa lama dia nelpon, dia jatuh pingsan. Jadi warga-warga sekitar bantuin lah. Kalian ada bapak dari BP Batam juga, itu petugas BP Batam, bantuin bawa ke rumah sakit terdekat. Nah, dari situ beliau ditanganin. Di situ belum sadar dia kalau rusuknya nih ngalamin patah gitu. Dia ngalaminnya pas udah di dukun patah, karena pas diangkat dia ini sesak napas. Ya, sesak nafas ya. Ya, sesak napas. Dari situ kita langsung dikabarin. Malam itu juga kita dikabarin. Kita langsung pergi ke rumahnya. Rupanya beliau nggak di sana, beliau dilarikan ke Piayu. Sekitar seminggu beliau ini dirawat di dukun patah itu. Beliau pun nggak tertolong lagi. Nggak tertolong ya. Ya, karena ngalami luka-luka dalam juga. Dari kejadian insiden yang ditabrak ya, ini bukan sengaja ya, cuma karena mungkin kelalaian atau yang lain ya. Pada intinya kemudian sepeda ini yang menggunakan itu jalan sendiri sepedanya. Iya, karena dia refleks loncat dari motor. Loncat ya. Kemudian mengenai daripada Bang Teguh gitu ya. Sehingga mengenai punggung ya. Gini, dari samping. Dari samping ya. Karena kayak gini posisinya. Sehingga ketika dilihat ternyata ada yang patah. Ada yang patah sampai kakinya sobek ya. Kakinya sobek. Nah, dilarikan ke rumah sakit itu sampai dioperasi ya? Enggak dioperasi. Nggak dioperasi ya? Nggak dioperasi. Cuma dijahit gitu? Karena dijahit aja, karena ibaratnya orang belum ngeh karena luka dalam kan, karena nanganin yang nampak. Itu kejadiannya persisnya hari apa itu? Hari Selasa. Hari Selasa ya. Kalau tanggalnya nggak ingat ya? Tanggal nggak ingat. Nah, yang jelas itu bulan kemarin, bulan September. September. Bulan September ya.
Iya. Di bulan September, tepatnya hari Selasa. Hari Selasa. Kalau kita ingat lah ya, berarti dari malam sekarang, dari wafatnya beliau, dari insiden itu sekitar 3 mingguan lah ya. Sekitar 3 mingguan, berarti 28 hari. 28. Perkiraan ya. Perkiraan 20 hari. Perkiraan ini 3 bulan, 3 minggu ya. 3 minggu ya. Ya tentunya Abang tentunya kan merasa kehilangan lah, ya kan? Sangat. Karena kita juga merasa kehilangan, dari saya pribadi juga merasa kehilangan karena beliau juga orang baik, orang yang super kalau bahasanya, super dalam memperjuangkan apa-apa yang berkaitan dengan rumah tangga, khususnya anak dan istri, ya. Malam, pagi dia berangkat, malam dia pulang, masih nongkrong di sini sambil nunggu barang atau barang dagangannya supaya laku, supaya habis kan gitu. Kita kadang-kadang kalau pergi ke pasar melihat beliau ini pulang kadang-kadang jam 10 malam. Ya, yang kita tahu biasanya nongkrong di sini sama abang sama yang lainnya. Ya tentunya apa boleh buat, ya memang Allah sudah takdirkan seperti itu, ya. Kita sudah ada suatu takdir, ada garis ya. Masing-masing kita itu meninggalnya seperti apa, kita nanti dimakamkan di mana ya, dan seperti apa yang akan terjadi kepada kita besok lusa dan seterusnya. Kejadian ini tentunya kita nggak tahu. Yang jelas tentunya para sahabat-sahabat yang lain, dari abang dengan abang-abang yang lain, dari kawan-kawan yang lain, dari saudara-saudara yang lain yang profesinya sama, ada yang menjual kacang, cilok, bakso dan lain-lainnya, khususnya yang ada di Kota Batam ini yang biasa melintas di daerah lintas Barelang ini, ya kita meminta kepada Allah lah ya, semoga diberikan keselamatan, diberikan keamanan, keluar dari rumah, menjual apa yang perlu dijual, semuanya diberi kemudahan, laku, laris, ya bawa untung, bawa hasil, dan bisa ditunjukkan kepada istri, yang punya istri, bisa ditunjukkan kepada emaknya andaikan nggak punya istri, dan tentunya rezeki yang didapat tentunya barokah. Dan pulangnya kita misalnya dari jualan ini tentunya pulang dalam keadaan selamat dan aman, bisa berkumpul lagi dengan keluarga. Kita kembali kepada Bang Teguh, ya harapan kita bersama kawan-kawan, ya kita sempatkanlah ya, setiap kita mengerjakan sholat 5 waktu, ya kita sisihkanlah untuk suratul Fatihah kepada sahabat kita Bang Teguh. Setidak-tidaknya beliau pernah hidup dengan kita, beliau pernah duduk dengan kita, beliau pernah bincang-bincang dengan kita, pernah kehujanan ya dengan bersama kita ketika berjualan, ya. Ya harapan kita tentunya semogalah amal beliau, ibadah beliau, kebaikan beliau senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita bisa berkumpul dengan beliau mendapatkan syafaatul uzma dari junjungan baginda Nabi Muhammad SAW. Yang terakhir Bang, untuk Abang sebelum ditutup video ini ya, untuk dokumentasi para sahabat-sahabat tentunya ya, dan dokumentasi untuk saudara-saudara ya, yang merupakan pengikat persaudaraan antara penjual lah kalau bahasanya itu ya, untuk momen yang selalu diingat oleh Abang tentang perjuangan Bang Teguh ini, kedekatannya, keharmonisannya, atau kelucuannya atau kesabarannya ya, kesemangatannya dalam menjalankan profesi yang berkaitan dengan dagang ini, apa yang menjadi kesan dan tentunya yang menjadi sesuatu hal yang yang selalu ingat, yang terbayang-bayang. Kalau itu banyak Ustaz. Banyak ya. Kalau beliau ini memang pribadi, kalau dalam kami semua kayak misalnya mangkal gini, Ya. beliau itu yang paling banyak ngomong gitu. Ibaratnya ada aja topiknya, setiap ngobrol apa nongkrong nih ngobrol tuh ada aja topiknya. Jadi kawan yang nggak semangat diberi semangat gitu ya. Gitu Pak. Jadi setiap kami nongkrong, dia ini selalu buka topik, selalu ada omongan Selalu ada buat omongan ya.
Jadi kami ini ngumpul ini rasanya nggak kosong. Iya. Ada aja omongan sama dia. Iya. Beliau pun lucu orang. Iya, lucu ya. Suka ngelawak. Iya. Terus beliau juga kalau sama kawan sosialnya Kuat sangat ya. kuat. Iya. Di mana-mana ibaratnya dia pergi duluan, kita masih di rumah gitu kan, lagi siapin dagangan. Beliau ada acara di mana-mana itu dia ngabarin kawannya, selalu nelpon kawannya gitu. Tapi beliau ini kalau untuk kami pribadi sangat berpengaruh lah, kalau misalnya untuk ngumpul-ngumpul kayak gini kan, nunggu nunggu pembeli gitu, karena beliau yang selalu ngisi hari-hari kami yang kayak ngobrol apa itu supaya lebih semangat, lebih giat betul. ya dalam berjuang ya. Betul. Ya, terima kasih Bang atas informasinya dan kabar yang Abang sampaikan kepada kami tentunya. Ya, karena kami juga tidak mendengar berita dan informasi yang Bang Teguh sudah kembali ke rahmatullah, karena kami juga pulang kampung ya, baru sampai 10 harian lah. Ya, tentunya harapan kami kalau ada sahabat-sahabat yang lain, kawan-kawan yang lain yang satu profesi ataupun yang beda profesi ya, yang kenal dengan beliau, sampaikan supaya apa ya, tentunya ada suatu jalinan, ada suatu ikatan, walaupun beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berpulang ke rahmatullah, kawan-kawan yang masih hidup ini menyisihkan waktu untuk mendoakan beliau. Harapan kita tentunya seperti itu, agar ada suatu jalinan kuat antara yang hidup dengan yang meninggal gitu. Terima kasih Bang ya atas informasinya, dan harapan kita tentunya semoga beliau ini termasuk bagian daripada orang yang husnul khotimah, meninggal dalam keadaan yang baik. Terima kasih Bang ya. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.